kabarnya? Tetap semangat ya di dalam menjalani kehidupan. Sesulit apapun itu, percayalah selalu ada pengharapan yang baru dalam Tuhan Yesus. Seperti tema gereja kita pada bulan ini, yaitu hope atau berharap. Milikilah pengharapan di dalam Tuhan Yesus, karena hanya Dialah sumber dari segalanya. Sebelum kita beribadah, mari kita sama-sama tundukkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa ke dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat setiap berkat-berkat Tuhan Yesus yang gak ada habisnya dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, serta belajar akan sebagian dari firman-Mu. Berkati setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini, berkati Pastor Romi dan seluruh pelayan Tuhan Yesus yang melayani pada hari ini. Berkati juga Tuhan Yesus ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biar hanya nama-Mu sajalah yang ditinggikan. Kami buka ibadah ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Zion Church, are you ready to praise God? Mari kita bangkit berdiri, bersuka cita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Boleh goyang ke kiri, boleh goyang ke kanan. Nikmati sukacita di dalam Tuhan, dalam ucapan syukur. Sama-sama katakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Haleluya, Tuhan Kau baik. Haleluya. Menari bersuka cita bagi Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Bahwasanya Tuhan itu setia dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Janjinya pasti digenapi dalam hidup setiap kita.
Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan
jemaat Gereja Zion Church of Christ, nilai terbesar dari Zion Church of Christ dan terakhir adalah family. Dan sesuatu yang kita selalu lakukan sebagai anggota keluarga atau family adalah saling mendoakan. Nah, kembali lagi di minggu ini, saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk kita bisa sama-sama saling mendoakan antara jemaat kita yang lain dan juga saudara-saudara terkasih kita, keluarga kita di dalam Gereja Zion Church of Christ. Untuk itu, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat kasih-Mu, Kau yang telah memberkati kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami bisa tetap berkumpul diam untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Ya Bapa, di pagi hari ini Tuhan kami ingin berdoa Tuhan, berkumpul bersatu hati untuk saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Yang pertama, kami ingin berdoa bagi proses kemoterapi dari saudara kami Tuhan, orang tuanya yang sekarang sedang memasuki tahap yang kedua. Kiranya Tuhan Kau selalu sertai prosesnya Tuhan, sehingga semua bisa berjalan dengan lancar. Dari proses penyembuhannya Tuhan, pemulihannya, semua bisa berjalan dengan lancar. Kami tolak kembalinya virus Tuhan, kembalinya ke sel-sel kanker, semua sudah dipulihkan sempurna Tuhan, sudah diangkat di atas kayu salib. Dan Bapa, kami juga ingin berdoa Tuhan bagi saudara kami yang merindukan keturunan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau telah memerintahkan manusia Tuhan untuk berkembang biak Tuhan, untuk menghasilkan buah, untuk menghasilkan keturunan. Dan Tuhan kami percaya kiranya Kau berkati kandungan Tuhan, Kau berkati rahim dari saudara kami Tuhan, sehingga dia bisa menghasilkan keturunan yang dari Engkau Tuhan. Kami percaya waktu yang dari Engkau adalah yang terbaik. Engkau akan memberikan keturunan yang bisa menjadi berkat Tuhan, menjadi terang dan garam Tuhan di dunia saat ini. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi pertumbuhan omset dan bisnis saudara-saudara kami Tuhan yang memiliki bisnis agar bisa dilancarkan. Kami percaya Tuhan, walaupun situasi nampak sulit semenjak ada COVID-19, tapi anak-anak Tuhan diluputkan dari segala macam masalah. Bahkan Engkau tidak pernah sekalipun Tuhan sedetik pun meninggalkan anak-anak-Mu. Bisnisnya semua bisa berjalan lancar. Engkau yang datangkan Tuhan pembeli, Engkau yang datangkan Tuhan permintaan Tuhan, sehingga semua bisa berjalan dengan baik dan bisa bahkan lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Kau berkati Tuhan, biar bangsa ini juga bisa selalu berada dalam perlindungan-Mu Tuhan, dan juga proses vaksinasi juga bisa berjalan dengan lancar, distribusi vaksin ke segala macam kota juga bisa berjalan dengan lancar. Dan Kau juga berkati Tuhan sehingga ekonomi dari bangsa Indonesia bisa kembali pulih dan bahkan bisa lebih baik lagi Tuhan dibandingkan sebelumnya. Kami serahkan Tuhan pemimpin-pemimpin negara kami, biar Engkau selalu berikan hikmat dan mereka bisa mengambil keputusan yang terbaik bagi kami Tuhan, bagi rakyat Indonesia. Dan Tuhan, di saat yang sama kami juga ingin mengucap syukur atas setiap doa yang telah Engkau jawab. Yang pertama Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena orang tua bisa dipulihkan dari COVID-19. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa bukan hanya dipulihkan dari COVID-19, tapi juga Engkau telah pulihkan dari segala macam jenis penyakit yang lain. Bahkan juga dengan berkat-Mu Tuhan Yesus, Kau yang berikan damai, sejahtera, sukacita bagi orang tua dan sekeluarga besar. Kami sungguh berterima kasih, kami sungguh mengucap syukur. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan bahwa kuliah dan proses pembelajaran Tuhan, edukasi bisa berjalan dengan lancar. Walaupun banyak situasi-situasi di mana pembelajaran harus terjadi secara virtual, tapi Kau bisa lancarkan semuanya berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang terbaik. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan agar praise ini Tuhan Yesus bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi penghiburan, dan bisa membangkitkan kembali iman saudara-saudara kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau adalah Tuhan yang selalu mendengar doa-doa kami, dan Engkau juga pasti akan menjawab doa-doa kami pada waktu Tuhan. Dan itu adalah hal yang terbaik dan hal yang kami selalu rindukan sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa-doa ini semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah, di Gereja Zion Church of Christ, seperti Bapak, Ibu, Saudara-saudara kalian ketahui bahwa kita sangat merindukan bahwa saudara-saudara bukan hanya beribadah di Gereja Zion Church of Christ, tapi juga bisa tertanam di Gereja Zion Church of Christ. Tertanam dalam artian bahwa Bapak Ibu bisa terus berkembang melalui
program-program yang kita sediakan di Gereja Zion Church of Christ. Salah satunya adalah melalui komsel atau sel grup Zion Church of Christ yang dinamakan dengan Iconnect. Mazmur 92 ayat 14 berkata bahwa mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah, karena itu saya mau kembali lagi mengundang saudara-saudara untuk bisa bergabung nih dalam sel grup kami iConnect. Saat ini diadakan secara online karena emang situasi post COVID ya. Dan walaupun secara online, tapi kami percaya bahwa walaupun dilakukan secara virtual, sel grup ataupun persekutuan ini bisa sama-sama saling membangun, terutama membangun Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan. Dan melalui juga sel grup ini, kita juga bisa selalu memonitor pertumbuhan saudara-saudara sekalian. Karena kami percaya selalu bahwa pertumbuhan itu terjadi dalam suatu kelompok, dalam suatu interaksi, dan bukan dalam suatu kesendirian. Nah, dan juga di iConnect, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian bisa selalu mendapatkan informasi terkini mengenai Gereja Zion of Christ dan acara-acara kita berikutnya. Nah, untuk itu, kalau Bapak Ibu tertarik, segera daftarkan diri Bapak Ibu sekalian ke Zion Church of Christ iConnect atau sel grup kami yang bisa dilakukan melalui nomor yang ada di bawah ini. Nah, selain itu kami juga mau mengundang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, untuk kita bisa sama-sama membaca ayat renungan di minggu ini. Nah, ayat renungan di minggu ini kita ambil dari Mazmur 33 ayat ke-18. Nah, untuk itu Bapak Ibu bisa sama-sama ikuti saya untuk membaca ayat renungan ini yang diambil dari Mazmur 33 ayat ke-18 yang berkata, "Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya." Nah, kembali lagi bisa baca bersama dengan saya Mazmur 33 ayat ke-18. "Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia dan kepada mereka yang berharap akan kasih setianya." Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, tidak akan pernah sekalipun yang meninggalkan kita. Nah, untuk itu saya harap bahwa ayat ini, Mazmur 33 ayat 18 ini bisa menjadi kekuatan kita, bisa menjadi pedoman kita menjalani hari-hari esok, itu juga untuk seminggu ke depan. Untuk itu, saya mau undang saudara-saudara sekalian untuk kita melanjutkan ibadah dengan mengangkat kembali pujian ini. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali saya menjumpai saudara di hari Minggu ini. Saya mengucapkan selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Selamat menikmati segala berkat Tuhan yang luar biasa. Saya mengucap syukur bisa selalu berjumpa dengan saudara melalui siaran secara online ini. Saya selalu berdoa buat saudara agar keadaan saudara senantiasa dalam kondisi yang terbaik bersama dengan seluruh keluarga Anda. Nah, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak saudara untuk kita sama-sama bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya berharap saudara sudah menyiapkan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus di rumah Anda, masing-masing bersama dengan keluarga saudara. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Kami percaya Tuhan, di hari Minggu ini, lawatan kuasa Tuhan terus terjadi bagi setiap kami. Tanpa terasa kami sekarang sudah ada di awal bulan yang baru kembali, yaitu di bulan 5, bulan Mei. Maka aku serahkan dalam nama Tuhan Yesus agar setiap anak-anak Tuhan di tempat mereka masing-masing, kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi bagi setiap mereka.
Oleh sebab itu Tuhan, di mana sebentar kami akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, kami percaya pada saat kami memakan tubuh Kristus, meminum darah Yesus, kami tinggal di dalam Kristus. Kristus tinggal di dalam kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Maka kami percaya Tuhan, tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dan setelah itu kami akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang ambil alih dari awal, pertengahan sampai dengan selesai, pimpin segala sesuatunya, dan Tuhan juga yang buat segala sesuatunya berhasil. Sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang kupakai, agar setiap anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar apa yang Tuhan kehendaki untuk kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Satu firman Tuhan saya bacakan buat setiap kita di hari Minggu ini, yaitu Lukas pasal yang pertama pada ayat yang ke-37. Di sana dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya yakin dan percaya bagi Tuhan kita tidak ada perkara yang mustahil. Dan bagi setiap orang yang percaya juga tidak ada perkara yang mustahil. Apapun yang menjadi doa kita hari-hari ini, apapun yang menjadi harapan kita, apapun yang menjadi kerinduan kita, ketika kita masuk di awal bulan Mei ini, kita mengimani dan kita meyakini bersama Tuhan, hal-hal yang mustahil itu menjadi berhasil. Hal-hal yang sulit itu menjadi terbuka. Hal-hal yang kata orang tidak mungkin, bagi Tuhan selalu ada jalan terbuka. Mari yang percaya, kita mau angkat sakramen roti ini terlebih dahulu. Mari sama-sama dengan saya kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna, sempurna jiwa dan rohku, kami bersama keluarga akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Kami menang atas segala virus, bahkan virus yang ditakuti orang banyak, tidak berkuasa bagi hidup kami. Kami menginjak ular dan kalajengking, kami menghancurkan segala virus penyakit apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula bersama kita mengangkat, yaitu sakramen darah Yesus ini. Mari sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah di atas kayu salib, yang menjadi perjanjian yang baru dan yang kekal. Bersama keluarga kami saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih mula-mula senantiasa ada di dalam rumah tangga kami. Oleh darah Yesus, bersama keluarga, kami termeterai menjadi warga sorga. Kami yakin dan imani, kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, dijaminkan dijagai pasukan malaikat. Tidak celaka, tidak bahaya, bebas dari maut. Segala bentuk rancangan orang jahat tidak berkuasa bagi hidup kami. Dimanapun kami melangkah, apa saja yang kami pegang, apa saja yang kami sentuh kerjakan, dibuat Tuhan pasti berhasil. Maka kami percaya, oleh darah Yesus, kemuliaan Tuhan ada bersama dengan kami. Maka kami bersama keluarga mengimani segala yang baik selalu terjadi bagi kehidupan kami. Apapun yang jahat, apapun yang negatif, tidak berkuasa atas kami. 2021, masuk di bulan Mei, adalah bulan yang diberkati lebih daripada bulan-bulan sebelumnya. Dan kami menikmati kemuliaan dan kemurahan perkenanan Tuhan ada bersama kami. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Bersama-sama kita juga mengangkat sakramen minyak ini. Kita mengimani kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir. Jagai rumah kami. Jagai keluarga kami. Jagai juga proyek, usaha, bisnis. Apa yang kami pegang kerjakan diberkati. Siapapun yang bersama kami, semuanya diproteksi. Tidak celaka, bebas dari maut. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di kepala saudara. Sekali lagi berdoalah buat anggota keluarga saudara. Berdoalah buat setiap orang yang bersama dengan saudara saat ini juga. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, di minggu yang pertama ini ya kita masuk di bulan Mei. Sekarang kita sudah masuk di bulan yang baru. Sekarang kita ada di bulan yang kelima.
Dan di bulan Mei ini, sepanjang bulan Mei ini kita punya tema baru. Dan tema kita berbicara mengenai hope, pengharapan. Kita berharap. Nah tentunya harapan orang percaya ketika bergantung pada Tuhan, mereka tidak akan pernah dikecewakan. Nah ketika kita belajar mengenai hal ini, maka kita percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana bagi kehidupan kita. Tuhan selalu punya tujuan. Jadi kalau kita ada di dunia ini, pastinya Tuhan juga punya rencana dan tujuan bagi setiap kita. Nah, terkait di minggu pertama di bulan Mei ini, judul atau tema yang saya bawakan, silakan saudara siapkan alat tulis saudara. Kita catat, belajar, selalu mencatat apa yang dikhotbahkan agar itu menjadi rema kembali bagi saudara. Yaitu hari ini kita berbicara dengan judul Tidak Ada Yang Kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa hidup ini tidak ada yang kebetulan. Ya, semua yang terjadi, apa yang kita lihat, apa yang kita alami, pasti itu ada makna dan ada pelajaran-pelajaran berharga yang akan kita pelajari, yang akan menjadi satu bagian pengalaman di dalam kehidupan kita. Nah, suatu hari ketika saya sedang berkegiatan naik gunung, di sana ada suatu hal yang menarik, yaitu ketika sedang duduk istirahat di tepi jalan mendaki, lalu saya melihat ada air, saudara. Saya melihat bagaimana cara air bergerak turun dari dataran yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, dalam perhatian saya, saudara, bahwa air itu selalu akan berusaha mencari jalan yang lebih mudah. Artinya, ketika air tersebut turun dan berhadapan dengan batu atau kayu, maka air tersebut cenderung dia akan berbelok ke bagian yang lebih mudah untuk dilewati. Atau bagian yang tidak ada penghalang. Maka pada perjalanan air tersebut, maka terbukti perjalanannya menjadi berliku-liku. Tergantung dengan benda yang ada di hadapannya. Nah dari sini saya dapat hikmat, ternyata ini terhubung maksud saya dengan kehidupan setiap manusia. Yaitu cenderung kita ini telah membiarkan halangan dan rintangan yang ada di depan kita menentukan pergerakan kehidupan kita. Jadi akhirnya kehidupan kita sama seperti air tadi, menjadi berkelok-kelok perjalanan kita. Karena tergantung dari halangan yang ada di depan. Karena cenderung kita juga mau cari jalan yang lebih mudah. Nah, saudara, kondisi keadaan di hadapan kita seringkali menentukan perjalanan kita. Entah kita berbelok ke kiri, berbelok ke kanan, bukan kita yang punya kendali, tapi karena situasi yang seringkali mengendalikannya. Nah, manusia cenderung untuk mengikuti arus. Padahal, kita semua tahu bahwa ikan yang mati pun juga pastinya akan ikut arus. Nah, kita seharusnya tidak seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan bermaksud agar kita mengalami kepuasan kehidupan yang dijalani dengan baik. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, dibutuhkan kerjasama manusia. Ya, dibutuhkan kerjasama manusia untuk menentukan kehendak Tuhan bagi kehidupan setiap manusia, termasuk Anda dan saya yang sedang menyaksikan acara ini. Nah, kalau sebuah pertanyaan saya ajukan kepada saudara yang saat ini sedang mengikuti ibadah online dari tempat saudara masing-masing, pertanyaan saya adalah, berapa banyak dari Anda yang tidak yakin bahwa Anda sedang melakukan kehendak Tuhan bagi kehidupan Anda? Ya, berapa banyak saudara yang tidak yakin bahwa Anda sedang melakukan kehendak Tuhan? Mungkin di antara kita ada yang berdoa supaya Tuhan senang dan menerima semua yang Anda lakukan bagi kemuliaannya, termasuk mungkin dalam kegiatan pelayanan ya. Mungkin kita aktivitas dalam pelayanan kita dengan tujuan tentunya untuk memperluas kerajaannya Tuhan. Nah, menjadi catatan penting bagi setiap kita bahwa untuk menggenapi kehendak Tuhan, ternyata itu tidaklah terjadi secara kebetulan. Itu diperlukan suatu usaha untuk menentukan apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Artinya begini, harus ada unsur kesengajaan. Ya, harus ada unsur kesengajaan dari diri kita untuk kita mencari. Untuk kita menemukannya, kehendak Tuhan tersebut. Ketika saya mengarahkan upaya untuk menemukan tujuan yang Tuhan berikan, itulah justru yang menjadi titik balik pada waktu saya mengupayakan itu, mencari tahu tujuan dan kehendak Tuhan. Justru disitulah menjadi titik balik yang penting dalam kehidupan pribadi saya, saudara. Pada saat saya duduk, diam, dan coba merenungkan panggilan Tuhan, maka kadangkala ada suara yang bersuara dalam diri saya, di dalam pikiran saya, dan bersuara seperti ini. Apakah sudah benar langkah yang saya ambil untuk menjadi gembala? Ada pertanyaan seperti itu.
Bahkan ada begitu banyak suara-suara yang coba mempengaruhi keputusan yang telah saya ambil, yang tentunya terkait dengan kondisi di lapangan dan segala kesulitan serta tantangan yang dihadapi. Ya, saudara, tentunya ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan ketika membangun suatu pelayanan atau membangun gereja menjadi gembala. Nah, saya tidak ingin sembarangan tentunya memilih arah. Nah, oleh karena itu, tindakan yang dapat mengarahkan kepada jawaban, saya butuh jawaban kan? Lantas tindakan yang mengarahkan saya kepada jawaban adalah pada saat saya semakin rutin untuk mempelajari Alkitab, itulah justru saya mendapatkan jawaban dari Tuhan. Sejak kecil, saya suka dengan buku-buku cerita mengenai tokoh-tokoh Alkitab. Ada begitu banyak pengalaman yang menarik dari kehidupan mereka dalam menjalani panggilan Tuhan, serta bagaimana mereka juga mengalami kegagalan dalam menjalankan arahan Tuhan tersebut. Yang saya lihat adalah pesan yang dibuat Tuhan untuk umat ya, untuk umat Tuhan, untuk umat manusia maksud saya, itu tidak pernah salah. Nggak pernah salah. Ataupun keliru di setiap zamannya. Walaupun saya jumpai orang-orang yang membawa pesan itu, bisa saja mereka keluar jalur atau melenceng dari rencana awalnya Tuhan. Tetapi urutan daripada pesan itu sendiri tetap terjadi sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nah, walaupun saya memang terus membaca seluruh isi Alkitab, saya baca lagi, tetapi pada awalnya saya tidak merasa bahwa Tuhan telah menunjukkan apapun yang istimewa kepada saya. Ada sesuatu yang istimewa gitu pada waktu saya baca-baca Alkitab, enggak. Saya tidak menerima pewahyuan spesifik apapun. Nah, ternyata saudara, kegiatan untuk mengisi atau menggali firman Tuhan itu sendiri adalah suatu langkah untuk saya mempersiapkan dasarnya dulu. Ibarat sebelum menanam benih, kita harus mengeluarkan batu-batu dari tanah tersebut, ya, dan mempersiapkan tanahnya supaya apa? Supaya benihnya itu bisa tertanam dengan baik. Itu yang dilakukan. Lalu kemudian, setelah saya menggali firman Tuhan, membaca firman Tuhan, lalu kemudian sesuatu membukakan mata. Dan mata saya terbuka, mata saya melihat melalui suatu firman Tuhan yang saya baca di dalam Pengkhotbah pada pasal 3. Coba kita lihat dulu, pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ini ayat ini yang menggerakkan saya untuk ngerti bagaimana bergerak dan melangkah bersama dengan Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat yang ke-11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya sering membaca perikop firman ini. Pada suatu hari, pada saat saya membacanya, itu menjadi hidup. Dan itu menjadi membakar hati saya untuk mau melangkah seturut dengan rencana dan waktunya Tuhan. Nah, kita cenderung tergoda untuk berinisiatif mengambil langkah yang berbeda sesuai yaitu dengan kehendak pribadi. Karena kita merasa sudah memiliki kemampuan yang lebih dan berpikir bahwa kita mampu melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Itu menurut pikiran kita. Nah, dalam pengalaman pelayanan, saya cukup lama berada di bawah pimpinan orang lain. Dalam pengalaman pelayanan saya jalani. Selama puluhan tahun, Tuhan mempersiapkan, yaitu mulai dari pelayanan
main gitar di sekolah minggu, itu yang saya jalani. Lalu menjadi singers, yaitu singers itu penyanyi di latar belakang, yang di belakangnya WL itu singers. Saya jadi singers, lalu setelah itu saya menjadi worship leaders. Selama 10 tahun saya menjadi worship leaders, sampai saya dipercayakan menjadi pembicara. Itu bagian daripada proses yang cukup panjang untuk masuk dalam kehendaknya Tuhan. Nah, selama proses tersebut, terjadi yang namanya pembentukan mental. Terbangun yang namanya sikap hormat, terbangun sikap taat, mau terus belajar, terus meningkatkan kemampuan agar lebih berkualitas dan lain sebagainya. Nah, Tuhan mempunyai rencana kekal yang mencakup semua maksud dan kegiatan setiap orang di muka bumi ini, termasuk saudara yang sedang menyaksikan acara ini. Inilah yang seharusnya kita lakukan, yaitu mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus. Oke? Nah, membiarkan untuk apa? Membiarkan Roh Kudus untuk melaksanakan rencananya Allah bagi kita. Nah, dan juga harusnya kita berhati-hati. Agar apa? Agar kita tidak keluar dari kehendaknya Allah, sehingga kita kehilangan waktu dan maksud yang ditetapkan Tuhan bagi kehidupan kita. Dalam tulisan Paulus kepada jemaat di Roma pada pasal 12, pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di sana dikatakan demikian. Mari kita lihat dulu sebentar, Roma pada pasal yang ke-12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, dari ayat ini, iblis ingin mencetak setiap manusia. Lihat teks ini ya, bahwa iblis ingin mencetak setiap manusia kepada nilai-nilai yang diyakini oleh dunia ini. Jadi kehendaknya iblis ingin manusia dibawa kepada nilai-nilai dunia ini. Nah, nilai-nilai tersebut justru menjauhkan manusia dari gambaran Tuhan yang sesungguhnya. Itulah sebabnya mengapa Tuhan datang ke bumi, yaitu melalui Yesus, berkorban, menebus dosa-dosa yang ada di Taman Eden untuk menjadikan manusia ciptaan yang baru kembali. Sehingga dikembalikan kepada kondisi Adam sebelum jatuh dalam dosa. Yaitu kondisi atau keadaan di mana Roh Tuhan berpengaruh kuat di dalam kehidupan manusia. Saudara, Tuhan juga sejak manusia diciptakan sejak semula telah menempatkan dalam hati manusia suatu keinginan mendalam akan sesuatu yang lebih daripada hal-hal yang duniawi. Di dalam diri manusia, sejak awal Tuhan telah tempatkan spirit tersebut. Roma 7 ayat 22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Nah, oleh karena itu saudara, hal-hal material, kegiatan-kegiatan sekuler, dan semua kesenangan dunia ini sebenarnya tidak akan pernah dapat memuaskan hati manusia sepenuhnya. Nah, pada saat Tuhan menyingkapkan rencananya bagi saya, mungkin orang-orang berpikir, itu cuma kebetulan aja, seperti kilat menyambar, kata mereka mungkin begitu. Nah, sebenarnya kita tidak pernah tahu kapan kilat itu akan menyambar kan. Tapi sebenarnya saya pernah mendengar bahwa kilat tidak turun dari langit. Ya, tidak turun dari langit. Kelihatannya memang begitu turun dari langit. Tetapi sebenarnya ada satu muatan negatif yang ada di tanah yang telah menarik kilat itu turun dari langit. Jadi sebenarnya kilat dimulai di dalam tanah, bukan dimulai di atas. Pada kenyataannya ada alasan mengapa kilat hanya menyambar di lokasi-lokasi tertentu saja. Tidak semua lokasi dia akan menyambar. Nah, demikian juga sebenarnya ada alasan mengapa Tuhan mendadak menangkap kehidupan seseorang dengan perjumpaan ajaib, dengan diperlengkapi dengan luar biasa, sementara yang lain sama sekali tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, Anda tidak bisa membuat Tuhan mengungkapkan sesuatu kepada Anda dengan kita berdoa atau mengatakan, Lord please, atau Tuhan, beritahukan saya apa nih maksud daripada semua kejadian yang terjadi ini. Tuhan, saya ingin mengetahuinya sekarang juga Tuhan. Apa maksudnya ini semua yang terjadi. Nah, saya kasih tahu sama saudara bahwa bukan begitu caranya. Tetapi Anda bisa mempersiapkan terlebih dahulu hati Anda. Anda daripada bertanya seperti itu,
Lebih baik Anda mempersiapkan hati Anda, sehingga Anda dapat mengetahui rencana kehendak Tuhan bagi kehidupan saudara. Nah, kesalahpahaman gereja hari-hari ini adalah Tuhan seperti memutar-mutar kita kayak boneka, lalu setelah diputar-putar, lalu dibiarkan kita jalan sendiri. Lalu setelah terjepit dan mendapatkan kesulitan, kita lalu berpikir dapat berseru kepada Tuhan, dan mungkin Tuhan akan menolong kita di dalam kesulitan kita. Saudara, jenis filosofi seperti ini, itu membuat orang-orang melakukan urusannya dalam kehidupan mereka sendiri. Apa yang mereka suka, buat aja dulu. Lakukan aja dulu. Nanti kalau udah susah, baru berseru sama Tuhan. Ya kan? Kemudian minta Tuhan untuk memberkati apa yang sudah mereka lakukan, gitu kan? Dan bukannya mencari Tuhan untuk arahan dari awal. Ini menjadi kekeliruan dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir bahwa kita sendirilah yang menjadikan diri kita seniman misalkan, menjadi pendeta, atau menjadi akuntan, atau apapun profesi kita sekarang ini. Tapi ini harus menjadi pemahaman bagi setiap kita, saudara, bahwa Anda tidak bisa mengeluarkan apa yang tidak Tuhan taruh di dalam. Nah, ini memberi petunjuk bagi kita bahwa Tuhan telah memberikan pada Anda, pada saya, pada setiap kita, yaitu kemampuan. Dia telah menaruh di dalam kita. Nah, Ia telah memberikan Anda dan saya kecenderungan tertentu. Ada orang yang misalkan dia periang, ya, ada orang yang periang selalu bersemangat, gitu ya. Tapi ada juga sementara orang lain yang pendiam, cool, tenang, seperti itu. Nah, Tuhan telah memberikan Anda dan saya, setiap orang itu kepribadian yang berbeda-beda. Jadi kepribadian yang Anda dan saya miliki itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan telah menciptakan Anda sebagaimana adanya Anda sekarang. Anda bisa saja berubah hingga suatu tingkatan tertentu, tetapi Anda tidak bisa, yaitu mengubah jati diri Anda. Kepribadian saudara dan saya, kepribadian setiap kita, itu bisa dipengaruhi dan diubah hingga pada satu tingkat. Tetapi Anda dan saya, yaitu memiliki susunan genetik untuk menjadi satu jenis orang tertentu. Makanya kita nggak perlu harus meniru dan menjadi orang lain, karena setiap orang telah Tuhan tetapkan dengan genetiknya tersendiri. Nah, dengan kepribadian jenis tertentu, Anda lahir sebagai pria dan wanita pada satu waktu dalam sejarah, pada bangsa di mana Anda dilahirkan, tentunya untuk suatu alasan Anda dirancang demikian oleh Tuhan. Dan itu semua bukanlah kebetulan, melainkan Tuhan telah punya maksud dan tujuannya sendiri. Dan Tuhan telah menyiapkan itu semua sejak awal. Sejak kapan? Sejak kita ternyata ada di dalam kandungan ibu kita. Jadi sebelum kita tahu apa talenta kita, sebelum kita tahu apa kemampuan kita, sebelum kita tahu skill yang kita punya, ternyata Tuhan sudah menetapkan tujuannya kita semuanya. Haleluya. Jadi saudara bisa melihat di sini bahwa semua tes kemampuan bakat alami saudara itu tidak menentukan saudara akan dibawa kemana. Tujuannya nggak bakal kelihatan dari situ. Tapi Tuhan telah menetapkan terlebih dahulu di dalam rahim ibu kita. Nah, dalam Galatia, pada pasalnya yang pertama, pada ayatnya ke-15, di situ dikatakan begini. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, lihat kata-kata Paulus, dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Saudara, ternyata kalau ditanyakan, kira-kira tes kepribadian bisa nggak memberitahu kita tentang rencana Tuhan? Ternyata tes kepribadian tidak bisa memberitahu kita tentang rencana Tuhan bagi hidup kita. Tes kepribadian itu hanya bisa memberikan Anda gambaran di mana posisi Anda pada saat mengikuti tes tersebut. Hasilnya tidak selamanya benar, maksud saya tidak selamanya benar. Saya contoh soal begini, saya adalah seorang yang cenderung introvert, oke? Gak berani menatap wajah orang. Oke, kalau orang ketemu orang, nggak mungkin saya menegur orang duluan, gitu loh. Bertegur sapa. Kalaupun orang tegur saya, mungkin saya nggak langsung bisa menjawab seperti itu, saudara. Nah, kalau saya dites sebelum saya menjadi gembala hari ini, maka hasil tes akan menyatakan bahwa saya cenderungnya adalah introvert. Oke, tetapi jika saya mengikuti tes yang sama di hari ini, setelah saya menjadi gembala, maka tesnya menyatakan saya justru menjadi orang yang ekstrovert. Berbeda kan? Ketika saya sekarang dites dengan tes yang sama. Artinya tes semacam itu hanya dapat membantu memberikan gambaran di mana Anda dan saya berada pada saat dites. Mungkin suatu tes dapat memberitahu Anda tipe
kepribadian yang bagaimana Anda pada saat itu. Tetapi tes itu juga tidak bisa memberitahu Anda dan saya, tidak bisa memberitahu kita rencana dan tujuan Tuhan yang sesungguhnya bagi kehidupan Anda. Bahkan saya menjumpai ada orang yang sudah begitu terluka dan pasrah pada kehidupan, sehingga pada saat dia masuk di dalam tes tersebut pun, gambaran dirinya tidak dapat memberikan indikasi potensi sejati yang ada di dalam diri mereka. Saudara kasih Tuhan, Tuhan tidak melihat resume Anda. Tuhan tidak pernah melihat resume atau masa lalu kita. Seperti ketika Tuhan memilih Paulus sejak dari dalam kandungan ibunya untuk memberitakan Injil, walaupun Paulus mengakui bahwa betapa jahat hidupnya, betapa dia menjauh dari Tuhan sebelumnya. Tapi Tuhan pilih Paulus sejak dari awal kandungan ibunya. Tuhan telah memisahkan dia untuk suatu tujuan spesifik. Kita selalu akan cenderungnya kita adalah selalu memandang kualifikasi seseorang ketika kita sedang mencoba mengisi suatu posisi jabatan, misalkan di gereja atau di suatu pekerjaan. Kualifikasi akan menentukan untuk kedudukan orang tersebut. Kita ingin tahu si pelamar apakah dapat diandalkan. Kita akan melihat semua pencapaian dan kemampuan alami mereka. Dan pada dasarnya kita adalah yaitu cenderung ya untuk melihat, kita pada dasarnya akan melihat semua pencapaian dan kemampuan alami seseorang, dan itu pada dasar kita yaitu akan memilih orang-orang berdasarkan kinerja mereka pada masa lampaunya mereka, apa yang telah mereka capai, apa yang telah mereka lakukan. Tetapi pada kenyataannya bahwa cara Tuhan memilih tidak seperti itu. Sungguh berbeda dengan cara kita memilih orang, cara Tuhan memilih tidak seperti itu. Hanya karena misalkan kita selama ini kita mungkin mampu berbicara di depan orang-orang, lantas kita mulai menduga, oh mungkin Tuhan mau jadikan saya pembicara nih, saya mungkin jadi pengkhotbah nih karena saya bisa ngomong nih depan orang nih. Atau mungkin saya menjadi public speaking nih, seperti itu. Saudara, no, itu bukan cara Tuhan seperti itu. Ketika saudara mengetahui secara alami saudara punya kemampuan, oh Tuhan mungkin bawa ke arah itu. Saya katakan buat saudara bahwa kita tidak akan pernah menemukan kehendak Tuhan dengan cara seperti itu. Bukan caranya seperti itu, menemukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak melihat daftar riwayat hidup Anda dan berkata seperti ini, oh lihat kamu bagus ya, kamu telah mencapai yang luar biasa, maka kau akan menjadi pilihan yang bagus. Dan kata Tuhan, saya pikir saya akan menempatkan, memanggil kamu untuk melakukan A, untuk melakukan B. Padahal sebenarnya saudara, Tuhan tidak melihat pencapaian-pencapaian kita. Tuhan tidak pernah melihat apa yang telah kita capai selama kehidupan kita untuk dipakai menurut kehendak dan direncananya Tuhan. Menjadi catatan saudara bahwa sejak saat pembentukan Tuhan memiliki suatu rencana, dan dari kandungan ibu Anda Tuhan sudah memiliki suatu tujuan yang dirancang untuk saudara. Jadi pahami bahwa baik-baik siapapun Anda yang menyaksikan acara ini, Tuhan sudah punya planning bagi saudara. Ini yang kita pelajari hari ini. Kita harus menemukan bagaimana kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Kita mau dibawa kemana sama Tuhan. Saudara pasti punya talenta. Talenta dan kemampuan kita itu bisa saja menjadi indikasi dari kehendak Tuhan. Ya, saya bisa bernyanyi seperti itu misalkan. Ya, saya punya kualitas pujian, tapi di awal pun saya nggak tahu kalau saya bisa nyanyi sebenarnya. Tetapi banyak dari kita memiliki talenta dan karunia tersembunyi yang sebenarnya tidak pernah kita gali. Jika kita hanya melihat apa yang kita pikir adalah talenta dan kemampuan kita, bahwa itulah Tuhan pakai kita dari area itu, maka sesungguhnya kita akan melewatkan Tuhan. Kita perlu keluar dari zona nyaman dan melampaui diri kita sendiri, serta belajar untuk mempercayai Tuhan untuk sesuatu yang supernatural. Itu sebenarnya kita harusnya melampaui itu semua. Bagi saya, menjadi nyaman dan akan menjadi lebih mudah untuk menjadi pembicara yang diundang di tempat pelayanan manapun. Tetapi justru Tuhan bawa saya keluar dari zona nyaman tersebut untuk bergerak melewati kemampuan yang ada pada diri saya. Sehingga mau tidak mau, saya tidak lagi bisa bersandar pada skill, pada kemampuan yang saya sudah percayai, yang bisa saya lakukan. Maka saya harus belajar untuk apa? Untuk percaya pada jalan dan caranya Tuhan. Oke, itu yang harus saya lakukan justru. Misalkan gini, saya awal-awal adalah seorang singers, saya diajak pelayanan untuk menjadi singers.
Oke, singers saya belajar dulu, saya ikut teman saya, dan saya jadi singers. Waktu berjalan, saya berpikir sudah bisa nih saya jadi singers. Saya senang untuk jadi singers, diajak di dalam pelayanan. Nah, dalam perkembangan perjalanan pelayanan tersebut, tiba-tiba ada aturan bahwa setiap singers harus bisa worship leader. Nah, itu menjadi sesuatu yang menegangkan buat saya. Karena saya berpikir saya tidak bisa mengajak orang. Jangankan ngajakin orang seperti itu, jadi singer aja udah cukup bagi saya. Bagaimana caranya ngobrol sama orang dari panggung, dilihatin sendirian. Itu tidak aman bagi saya. Tapi Tuhan bawa saya keluar dari zona nyaman. Saya harus bersandar sama Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan bawa saya untuk bisa melewati dan melampaui kemampuan yang saya pikir saya tadi tidak bisa. Saya bisa memimpin pujian. Saya pikir ya sudahlah, saya jadi pimpin pujian, dan pikir saya memimpin pujian di tempat-tempat yang kecil saja sudah cukup lah, yang orangnya nggak terlalu banyak. Saya bisa nyaman dan saya bisa tenang dalam memimpin pujian. Ternyata saya dibawa, dijadwalkan di tempat pelayanan yang jumlah jemaatnya jauh lebih besar lagi. Dan itu menegangkan bagi saya. Saya berkata, bagaimana mungkin bisa memimpin orang begitu banyak? Bagaimana caranya? Dan saya bersandar terus sama Tuhan, dan Tuhan bawa saya lagi untuk melewati kemampuan yang tadinya sebatas level sebelumnya, diangkat ke level selanjutnya lagi. Oh, puji Tuhan, Tuhan bawa lagi. Saya bersandar sama Tuhan, dan Tuhan bikin saya bisa berhasil. Dan bukan hanya di tempat yang besar, bahkan dalam event-event khusus saya dibawa di sana. Saya terus terang saya kesulitan untuk bisa memimpin di tempat-tempat yang besar seperti itu. Tapi Tuhan melewatkan lagi, sampai saya harus mimpin pujian di tempat-tempat dalam acara-acara yang akbar, yang di hadapan begitu banyak orang lagi. Dan itu menjadi sesuatu yang menegangkan, tetapi saya bersandar sama Tuhan, dan Tuhan buat saya berhasil kembali melewati itu semua. Dan saya menjadi kagum dan kaget, kenapa? Ternyata saya bisa ya. Saya dibawa ke tempat-tempat yang lebih tinggi lagi, yang lebih jauh lagi, yang semula saya berpikir saya nggak mungkin ke situ. Sampai suatu ketika pernah waktu dalam acara akbar, tiba-tiba mendadak di tengah ribuan orang, saya harus memimpin doa pembukaan yang saya tidak konsep, yang saya tidak susun terlebih dahulu. Mendadak panitia menunjuk, saya harus langsung on the spot memimpin doa pembukaan. Saudara yang kasih Tuhan, itu benar-benar sesuatu yang menegangkan. Tapi puji Tuhan, kembali lagi Tuhan bawa saya keluar, bawa saya melebihi kemampuan yang semula saya pikir saya tidak bisa. Dan Tuhan bikin saya bisa untuk memimpin di dalam acara tersebut, memimpin doa pembukaan. Itu luar biasa, saudara. Saya pikir sudahlah, saya jadi pimpin pujian sudah cukup. Tapi ternyata Tuhan bawa lagi saya masuk lagi, saudara, dijadwalkan jadi pembicara. Wow. Itu yang saya tegang lagi. Bagaimana ya? Saya nulis khotbah, banyak pendeta yang saya dengar sering, tapi untuk berbicara menyampaikan khotbah itu sesuatu yang berbeda. Tetapi Tuhan buat lagi saya bersandar sama Dia, mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan bikin saya berhasil bisa melewati. Terus minggu demi minggu, terus berkhotbah, terus menyampaikan firman Tuhan. Semakin bertambah lagi. Dari sekolahnya saya dimasukin lagi sama Tuhan, sekolah S1 yang saya pikir susah sekolah, tapi ternyata Tuhan bisa lewatkan lagi saya, masuk lagi S1 selesai. Ada teman lagi nawarin S2, saya tolak tadinya. Tapi Tuhan ingatkan saya lagi dan bawa lagi masuk ke tempat S2, dan saya bisa lulus lagi dalam sekolah S2. Dan Tuhan bawa lagi dalam pelayanan, saya pikir sudah menjadi pembicara, sudah selesai. Tiba-tiba sekarang lagi saudara, Tuhan bawa saya masuk ke area ini sekarang. Tuhan bawa saya masuk menjadi gembala. Ya saya nggak pernah membayangkan sebelum untuk menjadi gembala. Sekarang saya jadi gembala sidang untuk memimpin sebuah gereja di dalam pelayanan. Itu tidak aman bagi saya. Dan bukan sesuatu yang nyaman. Tapi Tuhan bawa saya ke arah ini. Ya sudahlah. Saya percaya saya bersandar sama Tuhan. Dan Tuhan berikan kemampuan buat saya. Dan ketika saya mengembalakan di tahun 2020 baru kita mulai, ternyata kita masuk di peristiwa pandemi corona, yang mana kita harus, yang tadinya khotbah di hadapan orang, sekarang saya harus khotbah di hadapan kamera. Itu sesuatu yang baru bagi saya, bagaimana khotbah di hadapan kamera seperti hari ini. Tapi saya bersandar, berharap, bergantung sama Tuhan. Tuhan berikan saya hikmat, bagaimana caranya agar saya bisa berinteraksi sama jemaat di rumah, agar mereka yang menyaksikan acara ini, mereka nggak canggung, mereka nggak bingung, tapi saya juga nggak canggung, saya juga nggak awkward, saya juga nggak kebingungan ngomong apa di depan saudara. Tapi sekarang Tuhan buat saya mampu untuk berdiri di depan kamera, untuk men-setting latar, cahaya, dan lain sebagainya, audio. Sehingga sekarang saya bisa khotbah di depan saudara melalui gambar di kamera seperti ini, saudara. Jadi, ternyata Tuhan bawa saya terus keluar dari zona nyaman, kepada pengalaman-pengalaman yang lebih lagi dari yang semula saya nggak tahu saya bisa di area itu. Nah saudara, kalau saya bisa mengalami ini, saya percaya
saudara juga akan dibawa Tuhan ke dalam pengalaman-pengalaman yang lebih hebat lagi. Berarti dari sini saya katakan sama saudara bahwa kita bukan orang-orang yang biasa sebenarnya, tapi kita orang-orang yang luar biasa seandainya kita mau bersandar dan bergantung sama Tuhan. Haleluya. Mungkin Anda berpikir, Tuhan tidak bisa memakai saya. Mungkin Anda berkata begitu. Kenapa? Karena seumur hidup saya orangnya hanya rata-rata saja. Saya orangnya pas-pasan. Saya punya teman saudara. Dia cerita sama saya, lulus SMA, nilai apa ya? Nilai matematika atau nilai apa yang gitu. Ada beberapa nilai yang merah gitu. Lulus SMA dengan nilai yang tidak bagus. Ya kan? Secara akademis nggak bagus. Tapi saudara, teman saya ini dicerita, dia punya kehidupan, dia punya karir, dia punya kecerdasan, dia punya sekolah. Itu luar biasa hari ini. Semula orang mungkin berpikir, ya lulus SMA dengan raport seperti itu mau jadi apa? Seperti itu kan. Tapi saudara kasih Tuhan. Orang ini menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa. Dia cerita sama saya bagaimana saya juga banyak masukan dari dia dan bagaimana orang ini juga menjadi orang yang luar biasa. Jadi artinya, saudara kasih Tuhan, kalau mungkin Anda dulunya rata-rata, bukan berarti Anda nggak bisa dipakai Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah merencanakan tujuannya bagi hidup Anda itu menurut pencapaian-pencapaian Anda di masa lalu atau pencapaian-pencapaian di sebelumnya. Oke, Tuhan akan selalu memanggil Anda untuk melakukan sesuatu melampaui kemampuan alami Anda, memaksa Anda untuk bersandar hanya kepada Tuhan. Haleluya. Nah, jika Anda hanya melakukan apa yang Anda rasa, Anda diperlengkapi secara alami untuk melakukannya, apa yang Anda cakapkan, apa yang Anda lakukan dengan kekuatan dan kemampuan Anda yang sudah alami yang ada pada Anda, maka sesungguhnya Anda akan tergoda untuk memberikan pujian pada diri Anda sendiri atas keberhasilan Anda. Oke, Anda akan berpikir, oh saya benar-benar ahli dalam hal ini, jadi ya sudah sewajarnya saya bisa. Itu karena Anda menyadari kemampuan alami Anda. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak demikian. Bahkan saya akan mengatakan hal ini pada saudara, bahwa jika Anda hanya melakukan apa yang terjadi secara alami pada Anda, maka kemungkinan Anda belum menemukan kehendak Tuhan bagi kehidupan Anda. Atau mungkin di antara kita juga ada yang berkata, apa yang saya jalani dalam kehidupan ini sangat buruk, Pak Pendeta. Mungkin Anda berkata begitu. Banyak luka yang sudah terjadi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan saya. Atau apapun yang saya lakukan selalu berujung kepada kekacauan. Itu mungkin pengakuan Anda hari ini. Lalu Anda berserah pada keadaan dan membiarkan situasi membawa Anda kemanapun. Seperti air mengalir, belok kanan, dihalangi lagi, belok kiri lagi. Anda diatur oleh situasi keadaan. Hari ini, catat baik. Ada kabar baik. Oke, ada kabar baik. Tuhan menyediakan kabar baik. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Dunia mungkin coba membuat Anda tenggelam, tapi Tuhan memiliki jalan keluar dan rencana yang spesifik bagi Anda. Dunia telah merusak gambar diri Anda, tetapi Tuhan selalu punya cara untuk memulihkan serta membawa kita kepada pusat kehendaknya Tuhan. Nah, saudara, selama kita hidup, masih selalu tersedia harapan untuk Anda. Percayalah ini, untuk menjadi seseorang yang hebat dan luar biasa di dalam rencananya Tuhan. Tuhan selalu menyediakan ini buat Anda. Setiap kita hanya memiliki satu kesempatan sebenarnya. Untuk apa? Untuk menggenapi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Tujuan Tuhan bukan agar kita melakukan apapun yang ingin kita lakukan dengan hidup kita dan kemudian selama hati kita murni, segalanya akan berjalan baik-baik saja. Tidak, bukan itu. Tetapi Anda diciptakan Tuhan untuk tujuan spesifik yang tidak akan Anda genapi secara kebetulan. Ingat baik ya, tujuan spesifik Tuhan sudah siapkan dan itu tidak akan digenapi karena Anda menemukannya secara kebetulan. Anda harus mendapatkan pewahyuan tentang apa kehendak Tuhan, kemudian mengejarnya, berenang ke hulu seperti itu untuk mendapatkannya. Terus hanya dengan usaha ya dan waktu, maka Anda akan melihat kehendak Allah bagi hidup Anda akan terwujud. Itu tidak akan terjadi oleh karena takdir, tidak. Itu tidak karena takdir terjadinya. Anda harus bertanggung jawab atas hidup Anda dan mengejar kehendak Tuhan, maka Anda harus mengambil kendalinya. Itu tidak terjadi dengan sendirinya.
kebetulan. Kalau yang kebetulan itu karena Anda sering nonton film Spider-Man. Gara-gara masuk ke sebuah lab, lalu tiba-tiba ada laba-laba tanpa sengaja menggigit dia. Lalu dia jadi punya kemampuan super, lalu dia menjadi Spider-Man. Seperti itu ya. Takdir dia seperti itu. Apakah begitu? Hidup? Tidak. Hidup tidak seperti orang kesandung tiba-tiba saudara ketemu dengan sesuatu. Oh, saya jadi seperti ini karena nggak sengaja. Harus ada usaha kita. Ada suatu pengejaran kita akan Tuhan. Ada satu kerinduan kita. Dan kita harus memegang kendali dan kita harus mempertanggungjawabkannya. Karena itu menjadi tujuan spesifik yang Tuhan sediakan buat Anda. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita dapat melangkah dalam kehendak Tuhan? Yang pertama ini adalah ini. Kita harus lahir baru terlebih dahulu. Kita nggak bisa melangkah dalam kehendak Tuhan kalau belum lahir baru. Karena itu Anda yang menyaksikan acara ini. Kalau Anda baru menyaksikan acara ini, belum pernah bertobat, belum pernah terima Yesus, saya akan mengajak Anda berdoa di akhir sesi ini. Jadi hari ini yang pertama, untuk bisa melangkah dalam kehendak Tuhan adalah lahir baru. Ya, kita nggak bisa berlangkah dalam kehendak Tuhan kalau belum lahir baru. Yohanes 3 pada ayat yang ketiga dikatakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Garis bawahi, Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tetapi agar semua orang bertobat, itu kehendak Tuhan yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Nah, kehendak Tuhan bagi setiap orang di bumi adalah untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Dia. Tidak masalah apa yang telah Anda lakukan di masa lampau. Paulus mengatakan bahwa dia yang paling berdosa, tadi saya sudah katakan bahwa dia yang paling berdosa di antara orang berdosa. Oke, namun Tuhan memilih dia untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa barang siapa memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, ini menjadi hal yang penting buat setiap kita bahwa ketika kita berseru memanggil nama Tuhan, jaminan Tuhan kita akan diselamatkan. Maka untuk itu hari ini saya katakan buat saudara, kalau engkau ingin mengetahui kehendak Tuhan, bisa berjalan dalam kehendak Tuhan, kau mesti lahir baru. Panggil nama Tuhan. Seorang yang lahir baru harus mau menyerahkan dirinya bagi Tuhan secara pribadi. Bukan sekedar mengaku Yesus sebagai Tuhan saja, tetapi harus submit, tunduk sepenuhnya sama Tuhan. Karena banyak orang berpikir bila mana mereka sudah duduk di dalam gereja, berarti otomatis, ya, sudah jadi orang Kristen. Atau ikutan ibadah secara online, berarti sudah menjadi orang Kristen sejati nih, gitu. Katanya sih begitu. Itu sama aja sebenarnya, seperti orang duduk di dalam garasi. Kan tidak langsung menjadikan dia jadi mobil kan. Cuma gara-gara duduk di dalam garasi. Artinya saudara dikasih Tuhan, kita bukan hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi kita mesti submit. Karena cuma mengaku Yesus sebagai Tuhan, setan juga mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tapi yang membuat kita berbeda dengan setan adalah kita tunduk, taat, menyerahkan diri kita total bagi Tuhan. Yang kedua, untuk kita dapat bergerak dalam kehendak Tuhan adalah ini, yaitu kita keluar dari rutinitas. Keluar dari rutinitas. Apa rutinitas kita? Kita mesti keluar dari rutinitas kita. Matius 5 ayat 14-16 dikatakan begini, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu, lihat, bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, tentunya kegiatan rutin, ya, kegiatan yang rutin adalah suatu kegiatan yang tenang dan itu terkendali semuanya yang namanya kegiatan rutin. Tapi rasanya kita akan menjadi terancam kalau kita keluar dari rutinitas lalu melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru. Kita harus bersedia untuk keluar, sebenarnya kita harus bersedia untuk keluar dan dari zona nyaman tersebut. Oke, dari zona yang nyaman untuk apa? Untuk menemukan tujuan Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, Tuhan, tadi saya sudah sebutkan kan, Tuhan membawa saya menjadi pembicara, ya, mulai dari WL, singer dulu tadi, WL, lalu jadi pembicara dan lain sebagainya, ya. Tuhan bawa saya lagi jadi pengajar, Tuhan bawa saya lagi melayani, pelepasan, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang luar biasa terjadi. Saudara, Tuhan bawa saya terus untuk keluar dari zona nyaman, keluar dari rutinitas. Nah, Anda tidak harus ya untuk menjadi orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan, bukan berarti Anda tidak harus menjadi pelayan Tuhan seperti saya, tidak usah. Oke, untuk memiliki tujuan yang Tuhan berikan. Karena
tentunya Tuhan telah memiliki tujuan yang spesial ya, memiliki tujuan yang spesifik bagi setiap orang secara berbeda-beda tentunya. Nah, mungkin Tuhan menginginkan Anda berada dalam bisnis yang sedang Anda jalani hari ini. Atau Tuhan menginginkan Anda bergerak di bidang profesi, mungkin di bidang politik kah? Mungkin di bidang kesehatan, di bidang keamanan, bidang hukum, dan lain sebagainya. Nah, apapun panggilan Anda, Tuhan ingin Anda menjangkau orang-orang dan memanifestasikan kuasanya Tuhan di dalam dunia ini. Itu dia. Yang paling penting, di mana Anda beroperasi, di mana Anda beraktivitas, di mana Tuhan tempatkan Anda, di situ tadi firman Tuhan katakan, engkau menjadi cahaya di situ, engkau menjadi terang di situ, engkau menjadi garam di situ. Oke, engkau bisa mengubahkan orang-orang di situ, engkau bisa membawa dampak, engkau bisa membawa pengaruh di situ. Saya percaya izinkan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan Anda. So ini yang perlu kita lakukan, kita perlu keluar rutinitas kita. Karena kalau kita sudah bergerak di tempat yang nyaman, kita akan kesulitan untuk menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus mau dibawa Tuhan ke level-level berikutnya. Yang ketiga, saudara, adalah terus berkomitmen. Ini dia, terus berkomitmen. Seringkali orang susah untuk berkomitmen. Bicara janji di depan, tapi dalam menyelesaikannya, dalam menjalaninya, itu yang seringkali menjadi kesulitan. Maka rumah tangga sebenarnya untuk menjalaninya, yang diperlukan adalah komitmennya dari awal yang sudah dia ucapkan. Nah, untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan, maka kita perlu yang namanya berkomitmen. Di dalam pelayanan juga kita perlu berkomitmen. Ketika saya jadi gembala hari ini, saya harus terus berkomitmen di dalamnya. Menjalani pelayanan ini tidak mudah memang, tapi saya harus bergerak dengan komitmen. Dalam 2 Timotius pada pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-12 dikatakan begini, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara, satu-satunya hal yang lebih buruk dari tidak mengetahui kehendak Tuhan adalah bila mana orang tersebut sudah mengetahui kehendak Tuhan, bersemangat di awal, ikut dalam suatu kegiatan, ya kan? Terus dia mungkin ada janji di area depan, pada awal dia sudah berjanji, lalu mungkin tiba-tiba karena dia kecewa mungkin mendengar hasutan atau mendengar arahan dari orang lain, lalu pada akhirnya dia memilih untuk tidak mau melakukannya, padahal dia sudah tahu Tuhan mau arahinnya kemana. Tidak mau melakukannya lagi dia. Sesungguhnya itu lebih buruk. Orang tersebut lebih buruk dari orang yang nggak tahu kehendak Tuhan sama sekali. Kalau orang sudah tahu dan tidak mau melakukan, itu lebih buruk sebenarnya dari orang yang nggak tahu kehendak Tuhan sama sekali. Ketahuilah saudara bahwa Tuhan itu setia dan adil. Oke. Dalam menggenapi apa yang kita komitmenkan. Kalau kita sudah berkomitmen, saya mempercayai Tuhan setia dan adil, nggak mungkin nggak memberkati, nggak mungkin nggak menolong, nggak mungkin nggak memberikan jalan keluar, nggak mungkin nggak mengadakan lawatan bagi kehidupan kita. Saya terlalu yakin bahwa orang yang berkomitmen, justru di situ ada penggenapan yang terjadi. Sebab tanpa komitmen, maka tidak akan ada yang namanya, tidak pernah ada yang namanya penggenapan. Kita harus berkomitmen pada sesuatu. Oke, kita harus berkomitmen. Nggak sekedar bisa mengucap janji. Oke, seperti di mana Anda telah dipercayakan untuk berkomitmen. Berkomitmenlah di tempat itu. Amin. Jadilah orang yang berintegritas. Kalau sudah ucap janji, pegang janji itu. Itu yang harusnya kita lakukan sebagai anak Tuhan. Saya closing hari ini, saudara kasih Tuhan, bahwa saya tahu bahwa di dalam perjalanan ini saya belum mencapai semua yang Tuhan telah rencanakan bagi saya. Tetapi saya sedang berjalan terus maju dalam arah yang benar. Tujuan yang Tuhan berikan dan kehidupan yang didorong Roh Kudus telah memotivasi saya untuk berusaha melewati berbagai kesulitan hidup. Setiap kali saya bangun pagi, saya melihat tujuan Tuhan bagi hidup saya. Dan itu memberikan saya semangat dalam mengerjakan segala sesuatu untuk saya sampai pada tujuan tersebut yang Tuhan telah sediakan. Nah, saya tidak habis pikir sebenarnya bagaimana orang-orang yang hidup tanpa pernah tahu tujuan Tuhan bagi kehidupannya. Bagaimana ia dapat menemukan cara untuk mengatasi segala
tekanan kehidupan selain dia terus masuk ke dalam pilihan-pilihan yang lebih buruk lagi dalam kehidupan dia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda pergi bekerja itu karena Anda hanya ingin mendapatkan uang, perlu uang untuk makan, untuk belanja Anda, sebenarnya itu adalah cara yang paling mengerikan untuk menjalani kehidupan Anda. Ya, cara yang paling mengerikan sebenarnya. Nah, dengan mengetahui bahwa Anda sedang melakukan panggilan Tuhan di dalam bidang-bidang Anda, pada waktu Anda mengerjakannya karena Anda sedang melakukan panggilan Tuhan bagi hidup Anda, maka sesungguhnya kehidupan Anda akan memiliki kedamaian dan kepuasan abadi. Catat baik ini, saya kasih tahu buat saudara. Kalau saudara hari ini nggak puas hidup Anda, hidupmu nggak tenang, hidupmu nggak nyaman, coba cek deh, mungkin Anda belum berjalan dalam kehendak Tuhan. Mungkin selama ini Anda bergerak dalam kehendak pribadi Anda sendiri, maunya Anda sendiri. Anda pikir sudah berbuat baik, sudah cukup. Anda pikir sudah melakukan yang benar menurut Anda. Tapi coba cek dulu deh, apakah Anda sudah melakukan yang Tuhan kehendaki. Hari ini saya mau ajarkan buat saudara, di minggu yang pertama ini. Doa saya biarlah kita semua, kalau pengen menyadari bahwa apa yang Tuhan sediakan itu indah bagi hidup kita. Kita pengen merasakan kedamaian dan kepuasan. Hidup ini nggak pernah bisa puas, nggak pernah bisa damai kalau kita nggak berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Saya berdoa saudara diberkati Tuhan. Saya berdoa saudara belajar banyak hari ini. Saya berdoa saudara benar-benar mengalami kemajuan dan mengalami perubahan, sehingga saudara bergerak bukan lagi mau-maunya diri Anda sendiri. Kalau saudara hari ini yang menyaksikan acara ini, saudara mungkin baru pertama kali beribadah, baru pertama kali menyaksikan acara ini, saya mau ajak saudara untuk mau menerima Yesus Kristus Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara. Mari saudara yang baru pertama kali, belum pernah didoakan, saya berdoa dari layar ini, saya berdoa buat saudara, saudara bisa ikuti doa saya. Mari ikuti doa saya bagi saudara yang belum pernah terima Yesus. Katakan, taruh tangan kiri di dada, tangan kanan Anda angkat. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Yesus, mulai hari ini, aku percaya firman Tuhan, iya dan amin. Aku membuka diriku, aku membuka hatiku untuk menerima Yesus Kristus Tuhan, menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamat di dalam hidupku. Ampuni semua kesalahan, ampuni semua dosa, ampuni semua pelanggaran yang pernah aku lakukan. Mulai hari ini, aku bertobat, aku menerima Yesus menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamat. Aku hidup dan tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Aku lupakan yang lampau. Sekarang aku mau ikut Yesus, melangkah bersama Yesus. Roh Kudus, mari masuk, tinggal di dalam diriku, penuhi aku. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekarang diubahkan, hidup Anda dibuahkan, hidup Anda jadi baru, hidup Anda jadi luar biasa. Dan ingat baik, Tuhan bisa mengerjakan kehendaknya dalam kehidupan Anda. Bekerja sama dengan Tuhan, kejar kehendak Tuhan, hidupmu akan menjadi berbeda. Mari kita tutup ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami percaya anugerah Tuhan begitu berlimpah. Kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti. Pertolongan Tuhan selalu ajaib. Aku berdoa biar setiap anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tuhan selalu punya purpose. Tuhan selalu punya rencana. Tuhan selalu punya tujuan yang spesifik bagi setiap kami. Tuhan telah menetapkan bagian-bagian itu sejak kami di dalam kandungan ibu kami. Hari ini kami dibukakan dan kami disadarkan. Bukan kuat, bukan gagah, bukan hebat kami. Kadang-kala kami harus keluar dari zona nyaman. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tapi kami harus bersandar kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bawa kami kepada level-level selanjutnya. Sehingga kami tidak bisa memuji diri kami sendiri. Yang kami puji adalah karena Tuhan hebat, Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Thank you Lord Jesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami terima hari ini. Maka aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini. Aku berdoa, aku lepaskan berkat, lepaskan kuasa, lepaskan mujizat. Bila mana ada yang sakit, aku berdoa dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus, sembuhkan mereka. Mereka tidak sakit, mereka dipulihkan, disembuhkan dari kelemahan tubuh apapun. Tangan mereka juga diberkati, apa yang mereka usahakan, mereka kerjakan, diberkati berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan atas ekonomi mereka juga terjadi, keluarga mereka dipulihkan. Kami berdoa setiap yang menyaksikan acara ini, hidup mereka dibangkitkan masuk bulan Mei, bulan yang lebih diberkati daripada bulan-bulan sebelumnya.
Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus juga memberkati agar anggota keluarga mereka yang belum bertobat dijumpai Tuhan, keluarga besar mereka semua dapat diselamatkan, terjadi lawatan Tuhan dalam nama Yesus. Aku juga memberkati setiap teman-teman yang sudah terlibat di dalam pelayanan ini, apa yang mereka korbankan Tuhan gantikan yang luar biasa. Pelayanan Zion Church of Christ diberkati maju, berkati sukses, berkati berhasil. Berkati bangsa ini Tuhan dari Papua sampai Aceh, Indonesia dalam lawatan Tuhan. Kami bisa melewati tahun 2021 ini. Kami bisa keluar dari pandemi ini. Kami bisa menang dari situasi ini. Kami menghadapi badai yang sama, tapi kami percaya kekuatan Tuhan ada bersama kami dan menjaminkan kami untuk keluar lebih daripada pemenang. Tuhan ada di pihak kami yang membebaskan setiap kami. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kabar baik yang kami terima di hari Minggu ini. Maka Tuhan Yesus Kristus juga tangan-tangan mereka telah memberikan persembahan syukur. Apa yang mereka korbankan digantikan Tuhan yang luar biasa. Mereka tidak akan kekurangan. Kami percaya berkat Tuhan berlimpah bagi setiap kami. Berkat Tuhan tercurah bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan Tuhan Yesus, saatnya kami akan mengakhiri dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, mari arahkan hati, aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apa saja yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini Tuhan Yesus Kristus pasti buat engkau berhasil. Diangkat Tuhan kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu bulan tahun yang penuh berkat. Sehingga siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Dan terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus disediakan buat setiap kita mulai saat ini. Sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga aku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya dengan saya, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu saudara, sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. I hear the voice of love calling me home to where I belong. Oh, it cripples every fear, and the ones who will need walk away. Thank you, Lord. So rest in your promises. Now I'm sure of this. I'm yours. There's no power strong enough. No power strong enough to separate me from your love. I'm yours. Come on. Let the waters rise, I will stand as the oceans roar. Let the earth shake beneath me, let the mountains fall. You are God over the storm, and I am yours. Even the thunder and the wind obey at the command of my Father. Father, I set my feet upon your mighty